Mohon izin Brunda untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Caca yang pilih aja deh ya. Silakan Kak, boleh. Oh, yang depan boleh. Boleh namanya siapa Kemudian pertanyaannya. dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Nakita, asal dari Tangerang. Izin memperkenalkan diri. Izin bertanya, maaf grogi. Jadi 1 tahun terakhir itu saya tuh berada di titik terendah saya, yaitu kayak lingkungan yang toksik, pertemanan, sekolah, bahkan transisi ke kuliah, terus keluarga segala macam. Habis itu saya kan kebetulan dari transisi sekolah ke kuliah itu kosong 1 tahun, itu kayak gap year gitu. Terus karena di titik terendah saya itu saya niatkan untuk mau umroh nabung sendiri. Terus abis itu saya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah bisa berangkat sendiri. Terus abis itu saya ikut forest campnya Ustadz Hanan juga. Oh, Masya Allah. Di forest camp berapa? Di batch berapa ya waktu bulan Maret? Oh ya, Iya, ada saya. iya benar. Terus abis itu saya ikut udah insya Allah udah 3 kali ikut sharing time juga. Dan saya jujur dari awal tadi pembicaraan Ustadz itu sangat mengingatkan saya buat kayak memotivasi saya lagi, karena alhamdulillah dari yang sudah saya lakukan itu dari ikhlas, sabar, husnuzon sama Allah itu insya Allah udah sedikit saya terapkan terus menerus setiap hari di kehidupan saya. Jadi buat pengingat aja, reminder di sharing time hari ini. Terus abis itu saya bertemu dengan teman saya di 2 bulan terakhir ini. Dia itu cerita semua masalah tentang kehidupannya, tentang kekecewaannya, tentang masalah hidupnya yang hampir sama saya dari tahun lalu, dari 2 tahun terakhir saya. Terus abis itu saya kan bukan ahli ilmu atau ahli agama gitu. Jadi saya hanya sharing pengalaman saya dan solusi yang pernah saya lakukan. Salah satunya kayak tadi saya ikut sharing time, saya belajar bareng-bareng sama teman-teman tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang berhusnuzon sama Allah. Apalagi saya semenjak mempelajari itu, saya tuh termasuk yang percaya banget sama takdir Allah. Jadi apapun yang Allah kasih, apapun yang saya lewatin, ya itu berarti emang takdir dari Allah. Nah terus abis itu saya tuh udah sharing, udah mencoba buat kayak ini aku juga pernah loh kayak gini. Saya sharing dengan halus, karena kan orang yang seperti itu nggak bisa yang langsung lo tuh kayak gini, lo kayak gini, nggak bisa langsung keras kayak gitu kan. Saya coba pelan-pelan untuk rangkul dia. Terus abis itu saya sharing bareng teman-teman saya yang ilmu atau yang pernah saya lewatin. Terus abis itu tapi beliau ini kayak agak keras gitu dengan dirinya. Jadi udah coba ngobrol terus, udah coba udah coba dapet kayak pelajaran terus, tapi beliau ini tuh kayak keras dengan dirinya. Dia tahu kalau misalkan itu tuh nggak baik untuk dia, tapi kan saya sebagai temannya tuh mau terus untuk ngerangkul, mau terus untuk kayak ayo dong sama-sama kita lewatin bareng-bareng, karena jujur saya pernah lewatin hal itu dan alhamdulillah saya bisa melewati hal itu. Jadi kayak saya mau rangkul dia, cuma karena sifat dia yang keras ini susah banget. Jadi saya mau tanya bagaimana saya harus dan saya apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Apalagi teman saya yang seperti itu bukan cuma satu aja, Ustaz. Itu Kerasnya keras kayak gimana ke dirinya sendiri? Kayak misalkan dia nih tahu kalau misalkan itu tuh kecewa dalam dirinya, itu tuh maksudnya kayak emang itu sebenarnya pasti dia juga tahu kalau itu takdir dari Allah atau itu yang dilewatin itu emang udah pasti jalan hidup dia, tapi dia tuh nggak mau bergerak untuk bisa untuk kayak ikhlas atau untuk ngelewatin hal itu. Jadi kayak fase dia itu stuck di ya titik terendahnya aja, dia nggak mau memperbaiki hal itu gitu. Jadi ibaratnya kayak dia tuh terpuruk dan dia masih mengsedihkan permasalahannya dan kekecewaannya itu sih, Ustaz. Terima kasih. Taufik, Boleh, mau tepuk tangan? Boleh. Alhamdulillah. Nah kita, badan. kita. Ya. Oke.
Oke, Mbak Nakita dan teman-teman sekalian, kita kadang menghadapi orang seperti ini nggak jauh-jauh. Bisa jadi suatu saat kadang pasangan kita ketika dia sedang terpuruk dalam karirnya, kita akan menghadapi situasi dia kayak nggak siap untuk bangkit atau nggak berani bangkit lagi. Jadi terlalu terpuruk sampai nggak berani bangkit, atau dia kayak terlalu larut dalam kesedihannya atau dalam menyalahkan diri sendirinya. Bisa pasangan, bisa saudara kita, bisa anak mungkin suatu saat, bisa orang tua bahkan, apalagi orang tua masih muda dan mungkin mengalami sebuah masalah besar dalam rumah tangganya, atau bisa teman kayak cerita Mbak Nakita tadi. Terus apa yang bisa kita lakukan? Saya bukan ahlinya, tapi saya coba untuk mengutip beberapa nasihat dari para ulama ya, bahwa setiap orang itu memang butuh momen butuh sebuah kondisi untuk kadang siap menerima sebuah nasihat. Jadi nasihat itu kadang nasihat yang sama tapi disampaikan oleh orang yang berbeda, nasihat yang sama disampaikan di waktu yang berbeda, itu hasilnya juga berbeda. Makanya Nabi itu orang yang sangat jeli ngelihat keadaan sahabat ketika mereka lagi sedih. Ini ada sebuah cerita ya, namanya Abu Umamah. Abu Umamah tuh lagi sedih. Suatu hari Abu Umamah tuh ditanya sama Rasul, "Ya Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqtis shalah." Abu Umamah, kenapa kamu akhir-akhir ini aku lihat sering banget ada di masjid padahal bukan waktu sholat, diem aja di masjid. Terus kata Abu Umamah, qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih berat ya Rasul, saya punya banyak hutang ya Rasul, kata dia. Qala Rasulullah bilang, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammak wa qada 'anka dainak. Mau nggak aku ajarin? Jawabannya mau nggak? Pertanyaannya mau nggak? Bukan ya udah gini aja, nggak, tapi ditanya mau nggak. Ini saking santunnya Nabi dalam memberi nasihat ya. Nabi kan bisa aja mengatakan sesungguhnya aku bersabda, bisa ya? Kan dai-dai sekarang mah belum apa-apa, Allah berfirman, Rasulullah bersabda gitu kan. Nggak meminta, nggak bertanya dia siap nggak menerimanya. Nabi nanyanya afala, mau nggak gitu. Gimana kalau? Jadi kayak diajak dialog, diskusi, dan nggak dipaksakan nasihatnya. Makanya nasihat itu harus sangat hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu salah satunya adalah al-isabatu fil amal, tepat dalam sikap.